heart's calling, but it's hard because I'm falling. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita melanjutkan satu sesi lagi tentang metode penelitian yang dilakukan di farmakologi. Sebelum kita mulai, seperti biasa, kita buka bacaan barik kali ini dengan membaca Ummul Quran. Semoga pada akhir perkuliahan ini kita tetap diberi semangat, diberi manfaat, dan diberi berkah. Al-Daniyah wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. Baik, terima kasih. Oke, alhamdulillah segala puji bagi Allah atas segala nikmat yang telah dilimpahkan untuk kita sampai saat ini, dan salawat salam senantiasa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Pada materi kali ini kita akan sedikit mereview tentang cross sectional, kemudian kita fokuskan kepada case control atau studi kasus, dan sedikit kita bahas tentang cohort. Oke, pada cross sectional apa sih kelebihannya? Seperti kemarin, dia mudah, ekonomis, stasiun cepat. Nah, pengambilan antara variabel bebas dan variabel terikatnya dia hanya satu kali. Kemudian dia dapat memiliki banyak keunggulan seperti mampu meneliti beberapa variabel secara langsung. Kemudian karena pengambilannya hanya satu kali, jadi hampir nggak ada kemungkinan atau kemungkinan sangat kecil untuk subjek dropout. Kemudian hampir tidak bermasalah pada etik, dan biasanya pada konvensional menjadi dasar atau data baru untuk penelitian selanjutnya. Nah, namun juga ada kelemahan di balik kelebihan. Yang pertama adalah karena hanya pengambilan satu kali, variabel bebas yang terikatnya, mekanisme sebab akibat akan sangat lemah. Kemudian subjek penelitian lazimnya jumlahnya dia akan besar atau banyak, karena itu tadi untuk mengurangi potensi bias. Kemudian tadi kalau penelitian yang di lapangan, kemudian jumlah penyakitnya sedikit, kemudian dia jangkanya singkat, maka cross sectional ini kurang lengkap atau kurang tepat, kecuali data yang diambil retrospektif dengan data penelitian yang cukup lama. Kemudian untuk korelasi tentu saja paling lemah karena susah untuk menghubungkan, karena pengambilannya tadi hanya satu kali. Akan berbeda dengan case control. Pada case control dan cohort, dia mengikuti perkembangan atau perjalanan penyakit baik secara perspektif atau retrospektif. Kemudian tidak dapat menggambarkan perjalanan penyakit karena ya hanya pengambilan satu kali. Contoh kemarin, hubungan antara orang yang aktif olahraga dengan kejadian BCK. Nah, setelah dihitung ternyata nilainya positif, berarti antara orang terpapar yang tidak aktif olahraga itu potensinya dia kurang lebih kemarin bisa 3 ya, bisa dicek lagi. Kalau 3 berarti orang yang tidak aktif olahraga potensi terjadi BCK 3 kali lebih besar dibandingkan yang dia aktif olahraga. Seperti itu cara membacanya kemarin. Ini tentang kepatuhan kemarin antara dukungan keluarga dengan kepatuhan. Saya lupa kemarin berapa jumlahnya, nanti bisa hitung lagi. Namun berdasarkan hasil ini hubungannya bahwa kalau yang memiliki kemarin sekitar 3 atau 4 kali juga, bahwa yang memiliki dukungan keluarganya itu baik, maka angka kepatuhannya dia hampir 2 atau 3 kali lebih tinggi dibandingkan yang dia tidak memiliki dukungan keluarga yang tidak baik atau buruk. Kemudian case control. Oke, pada case control yang perlu kita samakan persepsinya atau kita samakan dulu anggapannya. Pertama adalah pada case control
mempelajari seberapa jauh faktor risiko mempengaruhi terjadinya efek. Jadi sudah ada efek dulu, baru nanti akan dipelajari secara retrospektif atau ke belakang. Untuk masalah hubungan sebab akibat yang paling kuat tentu saja kohort, karena dia mengikuti perjalanan penyakit secara perspektif. Kemudian case control, baru cross seksional. Faktor risiko dipelajari melalui pendekatan retrospektif sehingga efek diidentifikasi saat ini dan faktornya atau faktor risikonya diidentifikasi masa lalu. Jadi mulai saat ini kemudian ke belakang. Secara definisi ini rancangan penelitian epidemiologi yang mempelajari hubungan antara paparan dengan penyakit dengan cara membandingkan kelompok kasus dan kelompok kontrol berdasarkan status paparannya. Ciri-cirinya pemilihan subjek berdasarkan status penyakit untuk kemudian dilakukan pengamatan. Apakah subjek mempunyai riwayat terpapar faktor penelitian atau kasusnya tadi atau tidak. Kemudian karakteristiknya pertama adalah observasional, tentu saja pasti dia perspektif karena kasus sudah terjadi, kemudian baru dicari tahu apa penyebabnya. Nah, penelitian diawali dengan kelompok kasus, baru diikuti perjalanan ke belakangnya dan adanya kelompok kontrol. Kelompok kontrol digunakan untuk memperkuat ada atau tidaknya sebab antara hubungan sebab akibat antara kasus yang terjadi dengan faktor yang diteliti. Kemudian kelompok kontrol harus mempunyai risiko terpajan yang sama dengan kelompok kasus. Jadi kalau mencari kelompok kontrol harus mempunyai keseimbangan atau setara. Pada penelitian case control dibandingkan ialah pengalaman dia terpapar atau terpajan dari faktor risiko yang diteliti antara kasus dan kelompok kontrol. Perhitungannya menggunakan odds ratio atau OR. Nah, seperti ini gambarannya. Jadi gambarannya mulainya ya ini pada saat ini. Saat ini ada di posisi kanan. Ini. Kemudian lazimnya dilakukan proses matching supaya antara kasus dan kontrol dia peluangnya sama. Jadi misalkan tadi kejadian PJK terhadap orang merokok. Nah, di sini dia PJK, di sini ya tidak PJK. Namun yang mau saya cari tahu adalah merokoknya. Berarti bisa mungkin carilah orang yang sama merokok tapi dia positif, dia ini tidak. Data semua retrospektif. Kemudian di sini benar faktor risiko dia merokok, dan di sini apakah merokok ataukah tidak ternyata. Kemudian tabelnya sama ABCD juga seperti kemarin 2x2 yang masih sederhana. Kemudian pada tahapannya sederhana bisa dibaca. Nah, ini untuk kasus masih sama ya. Jadi tetap membutuhkan person, place, dan time-nya. Apakah insiden baru ataukah prevalensi, kemudian di mana kasus tersebut terjadi dan waktunya diagnosis. Nah, kasusnya harus dibuat dengan jelas kriterianya. Kemudian populasinya harus berasal dari populasi yang dapat dikontrol di masyarakat ataukah dari rumah sakit. Kemudian untuk kontrol tadi sama, intinya adalah harus ada faktor yang dia imbang atau sama potensi terpaparnya. Kemudian kontrol dia harus tidak menderita karena kontrol negatif dan bisa dia mengikuti penelitian. Nah, pada case control ini yang dinilai adalah odds ratio. Jadi kejadian pada kelompok dengan faktor resiko dibanding dengan kejadian atau insiden pada kelompok tanpa faktor risiko. Jadi yang tadi merokok dan tidak merokok namun lingkungannya sama, kemudian mungkin usia yang kurang lebih sama, jenis kelamin dan sebagainya. Itu termasuk dengan matching tadi, proses penyamaan. Nah, cara perhitungannya seperti ini untuk mengetahui odds ratio. Nah, odds ratio perhitungannya adalah N11 kalikan N12
dua-dua menyilang, A negatif dengan B positif, dibagi N12 dikalikan N21. Jadi untuk odds ratio perhitungannya dia dengan menyilang. Nah, seperti ini. Jadi kalau ada tabel contoh yang pertama aja kita coba pada hubungan antara usia pasien dengan kejadian flebitis pada pasien yang terpasang kateter intravena. Jadi cara bacanya, pada pasien yang usianya lebih dari 60 tahun, dia memiliki angka kejadian flebitis 9,6 kali lebih besar dibandingkan dari yang usianya kurang dari 60 tahun. Kemudian yang 3,67 itu yang nilai terkecil, yakni paling kecilnya 3,67 dan terbesarnya 25,25. Jadi faktor resikonya ya ini usia, dia bisa 3,6 kali lebih peluangnya sampai ke 25 kali. Ada yang 25, ada yang 3. Namun rata-ratanya ini 9,63. Potensinya bukan, tetapi yang sudah terkena. Ini tadi cara menghitungnya secara statistik. Kemudian kelebihan dari case control, dia bisa digunakan untuk penyakit yang jarang ditemukan karena tidak butuh sampel yang besar. Ini dan memungkinkan mengetahui sejumlah faktor risiko yang mungkin berhubungan dengan faktor penyakit yang diteliti. Kesimpulan korelasi lebih baik karena ada pembatasan dan mengenai faktor risiko dan tidak mengalami kondisi tidak mengalami kendala etik karena datanya dia retrospektif. Kelemahannya bisa bias karena data yang tidak lengkap, tidak diketahui faktor individual dan adanya matching yang susah. Oke, sedikit untuk cohort bedanya dengan case control. Cohort lebih menekankan pada perjalanan paparan. Jadi dia saat ini dimulai, kemudian mengikuti perjalanan kasusnya. Kemudian seperti ini. Jadi dimulai dari populasi yang dia non kasus, kemudian diikuti yang terpapar dan tidak terpapar. Kemudian akan diikuti sampai apakah terpapar tentang penyakit dan dia ke yang tidak terpapar, apakah juga mungkin dia tak terpapar tapi terkena penyakit. Jadi dimulai dari yang dalam populasi ada yang terkena kasus dan tidak kasus. Yang kasus tidak diteliti, yang non kasus dia diikuti, kemudian ada yang punya faktor risiko, ada yang tidak faktor risiko, terpapar dan tidak terpapar, kemudian diikuti sampai terkena kasus atau tidak terkena kasus pada jangka waktu tertentu. Jadi ini mulainya dari sini. Inilah cohort. Eksperimen saya tidak perlu dibahas karena ini nanti dilakukan di laboratorium. Di lapangan bisa nggak? Bisa, namun biasanya sangat jarang digunakan. Yang kita bahas saat ini hanya 3 dulu, dengan cross-sectional, dengan case control, dan cohort. Cohort kenapa tidak dijelaskan secara detail? Karena kelemahannya salah satu masalah etik. Karena kita sudah tahu kalau seseorang yang memiliki faktor risiko atau terpapar itu berpotensi terkena suatu kasus yang kita teliti, namun kita membiarkan. Itu salah satu kelemahan dalam cohort dan waktunya lama, biayanya juga cukup besar. Untuk sementara pada farmakoepidemiologi 3 itu dulu yang dipelajari. Untuk lebih lanjut teman-teman bisa menggali lagi di Medpen. Terima kasih, semoga bermanfaat. Mari kita tutup perkuliahan pada kali ini dengan doa kafaratul majelis. Semoga yang kita lakukan dalam waktu singkat ini mendapatkan manfaat dan berkah. Tak diampuni secara kesalahan. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.